Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang wabah PMK yang saat ini sedang menyerang para peternak, khususnya peternak di Jawa Timur. Nah, nanti kita akan bahas apa itu PMK, apa itu penyebabnya. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya juga untuk di subscribe agar gak ketinggalan video-video dari kami. Jangan di skip, ikuti terus videonya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, pembahasannya yaitu tentang apa itu wabah PMK. Sebelumnya Indonesia itu sebelumnya telah bebas dari penyakit mulut dan kuku atau yang biasa disebut dengan PMK itu sejak tahun 1986. Namun 36 tahun kemudian, tepatnya bulan April dan Mei saat ini, sapi yang bergejala PMK mulai muncul di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Itu terjadi di Provinsi Jawa Timur, teman-teman. Nah, apa sih itu PMK? PMK itu adalah penyakit hewan yang menular akut yang menyerang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, dan bahkan babi. Dengan tingkat penularannya mencapai 90% sampai 100%. Serta kerugian ekonominya pun juga sangat tinggi, juga sangat terlihat sekali. Nah, PMK itu memiliki 7 varian yang berbeda. Nah, yang selanjutnya apa sih penyebab dari PMK tersebut? Nah, PMK itu disebabkan oleh virus dengan genus Aptovirus dan famili Picornaviridae. Nah, apa saja gejala dari PMK? PMK dapat dikenali dengan adanya luka seperti sariawan di rongga mulut, yaitu di gusi dan di lidah, di sela-sela kuku kaki hewan, dan bisa diambing susu pada hewan betina ya tentunya. Selain itu, hewan yang terinfeksi akan mengalami demam dengan suhu 39 sampai 41 derajat Celcius. Terus keluar lendir dari hidung yang sangat berlebih. Keluar lendir dari mulut secara berlebihan. Beberapa mengalami pincang, luka di kaki serta kuku, sulit berdiri, gemeteran, nafas cepat, dan produksi susu tentunya juga menurun drastis, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mendiagnosa penyakit PMK? Nah, PMK dapat didiagnosa dengan sampel jaringan vesikel atau sariawan, sampel darah, sampel cairan kerongkongan. Nah, terus bagaimana cara menangani penyakit PMK yang terjadi saat ini? Nah, bagaimana cara menangani penyakit PMK? Nah, PMK tidak bisa diobati, teman-teman, melainkan tetapi bisa diredakan gejala yang timbul dengan pengobatan simptomatis. Nah, bagaimana cara menanggulanginya dan memberantas PMK? Nah, memberantas PMK yang pertama pembatasan lalu lintas ternak masuk dan keluar dari dan menuju ke daerah wabah. Untuk sekarang ini
daerah wabah adalah Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Itu yang terjadi wabah PMK yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, pemusnahan jeroan dari hewan yang terinfeksi PMK. Nah, jika ada hewan yang terinfeksi PMK itu kalau sudah disembelih, maka sebaiknya jeroannya itu tidak untuk dikonsumsi, melainkan untuk dimusnahkan saja, dibuang atau dipendam saja, karena agar demi kebaikan kita bersama. Nah, yang ketiga, melakukan vaksinasi minimal 70% dari populasi di daerah yang terancam. Nah, apa yang bisa kita lakukan atau ikut andil dalam penanggulangan dan pemberantasan PMK? Yang pertama, tidak melakukan jual beli hewan ternak untuk sementara ini. Maksudnya tidak melakukan jual beli atau di daerah Jawa Timur yang saat ini sedang terserang wabah PMK, khususnya di daerah Gresik tadi, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Itu yang ada di daerah Provinsi Jawa Timur. Sebaiknya untuk kita adakan jual beli di daerah Jawa Timur itu sebaiknya untuk saat ini kita hindarkan terlebih dahulu agar tidak terjadi hewan-hewan yang tidak mendapat hewan-hewan yang terjangkit PMK. Yang kedua, apabila menemukan hewan ternak dengan gejala seperti mulut keluar lendir berlebihan atau berbusa, terus ada luka seperti sariawan di lidah, gusi, terus kuku kaki dan ambing, mohon untuk segera menghubungi dokter atau mantri setempat agar bisa ditangani secara medis dan bisa ternaknya bisa terhindar dari PMK dan bahkan bisa dijaga kesehatannya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Intinya kita wabah PMK ini sangat sangat menjadi momok untuk bagi para peternak, khususnya yang sudah terjangkit di wilayah Jawa Timur sana. Maka dari itu kita sebagai peternak jangan putus asa dengan adanya wabah seperti ini. Nah, kita sebagai peternak hanya bisa untuk berdoa saja agar wabah PMK ini cepat berlalu dan cepat hilang dari muka bumi ini. Nah, dan satu lagi, wabah PMK ini semoga dapat segera terselesaikan dan tidak menyebar ke daerah lain. Di daerah lain khususnya di Indonesia, cukup yang sudah terinfeksi atau tersebar virus wabah PMK ini cukup di daerah di situ saja dan tidak menyebar ke daerah lain. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan saya dan teman-teman semua. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.